Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Abdul Ghani dengan NIM 124203001 dari kelas PBA 2B. Yang mana pada video kali ini saya akan membahas sebuah masa kecil dari seorang tokoh yang kita namakan dari seorang tokoh suri tauladan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah, ialah baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sejarah peradaban Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajaratu Sundiah dan Bapak Dr. Fajar Farhan Hikam yang telah membimbing kami di semester 2 ini dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam. Teman-teman, perlu diketahui bahwasannya di zaman pra-Islam, pada waktu itu Mekah masih dikelilingi oleh kabilah-kabilah Arab, yang mana masyarakat itu masih bergantung dengan perdagangan dan kafilah dagang. Namun, di sisi lain, masyarakat Arab itu masih banyak yang tenggelam oleh budaya jahiliyah, seperti menyembah berhala, mabuk-mabukan, dan memperlakukan wanita dengan buruk. Sangat disayangkan. Nah, di kondisi sosial inilah lahir seorang anak yang kelak akan membawa cahaya perubahan. Ialah baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimanakah kisah masa kecil dari Nabi Muhammad ini? Mari kita mulai pembahasan tentang kisah masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lahir di hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Teman-teman, di saat itu terdapat pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi pasukan ini gagal menghancurkan Ka'bah. Malah sebaliknya, pasukan ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung ababil. Oleh karena itu, tahun tersebut dinamai tahun gajah. Ayahanda dari Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Sayangnya, ayahanda beliau telah wafat di saat Aminah mengandung Nabi Muhammad di usia kandungan 2 bulan. Oleh karena itu, ketika Nabi lahir, beliau telah menjadi yatim. Beliau diberi nama Muhammad, yang mana arti dari nama ini ialah yang terpuji. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya nama Muhammad ini pada waktu itu merupakan salah satu nama yang sangat unik dan juga masih jarang digunakan di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Nah, sesuai dengan adat bangsa Arab yang ada, bayi Nabi Muhammad ini disusui oleh ibu susu dari pedalaman. Tujuannya untuk apa? Agar kelak menjadi seorang yang kuat dan fasih dalam berbahasa Arab. Beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Teman-teman, awal mulanya Halimatus Sa'diyah ini seorang yang kekurangan serba tidak ada. Akan tetapi hidupnya berubah 180 derajat ketika beliau mulai mengasuh Nabi. Hidupnya berubah menjadi penuh keberkahan. Teman-teman, ada salah satu peristiwa yang sangat luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil, ialah malaikat Jibril membelah dada beliau, lalu hatinya dibersihkan dari kotoran dan diisi oleh cahaya keimanan. Sangat luar biasa. Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi
manusia pilihan yang hendak membawa perubahan dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang pada saat ini. Setelah masa menyusunya selesai, beliau kemudian dikembalikan ke pangkuan ibunya, ialah Aminah. Namun sangat disayangkan teman-teman, ketika usia beliau genap 6 tahun, ibundanya wafat di daerah Abwa. Yang mana wafatnya ini ketika beliau dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Makkah. Nabi kecil pun kini menjadi yatim piatu. Teman-teman, setelah itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, ialah Abdul Muthalib. Namun hanya 2 tahun dalam pengasuhannya, kakeknya pun meninggalkannya, wafat. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan oleh pamannya, ialah Abu Thalib. Abu Thalib ini sangat mencintai, sangat menyayangi, dan sangat mengasihi Nabi Muhammad. Walaupun beliau bukan dari kalangan orang yang kaya, tetapi dia dengan sepenuh hati menjaga Nabi Muhammad, membesarkannya dan mendidik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bersama pamannya Abu Thalib, Nabi seringkali ikut dengannya pergi berdagang. Disinilah Nabi mulai mengenal dunia luar dan melatih sifat kejujuran, keberanian, dan kerja kerasnya. Salah satu pengalaman yang sangat berkesan ialah Nabi Muhammad SAW pernah menggembala kambing. Ya, sebelum beliau memulai perdagangannya di luar, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang penggembala kambing. Hal ini merupakan bukan sesuatu yang memalukan teman-teman, tetapi ini merupakan suatu kegiatan, suatu tindakan yang dapat melatih beliau, melatih kesabarannya, melatih kasih sayang, melatih empatinya terhadap sesama makhluk lainnya, dan juga melatih tentang sebuah tanggung jawab. Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah ada seorang nabi kecuali ia pernah menggembala kambing. Begitupun Nabi Muhammad, ketika beliau masih masa kecilnya, beliau pernah menggembala kambing. Ini merupakan sesuatu hal yang dapat melatih empati, tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap sesama makhluk hidupnya. Teman-teman, di saat kecil kita sering mengeluh, merasa kesulitan, tetapi lihatlah bagaimana baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliau sejak lahir sudah ditinggalkan oleh ayahandanya, lalu ibundanya wafat di usia 6 tahun, kemudian kakeknya pun meninggalkannya. Hal ini tidak membuatnya patah semangat, justru dengan begitu beliau dapat tumbuh menjadi pribadi yang kuat secara mental, santun dalam bertutur kata, dan jujur dalam setiap tindakannya. Sampai-sampai beliau mendapat julukan Al-Amin, ialah orang yang terpercaya. Hal ini menjadi pelajaran untuk kita semua teman-teman, bahwasanya masa kecil bukanlah hanya untuk bermain-main, tetapi masa kecil ialah masa untuk pembentukan karakter. Pelajaran yang dapat kita ambil dari masa kecilnya adalah kita belajar bahwasanya hidup itu memang tak selalu mudah. Adapun nilai-nilai lain yang dapat kita petik dari kisah beliau ini, kisah masa kecil beliau ini, ialah kita harus sabar dalam setiap menghadapi ujian. Karena apa? Karena kesabaran adalah kunci untuk hidup tenang, damai, tentram, walaupun terdapat berbagai macam rintangan. Yang kedua, kita harus memiliki sifat tanggung jawab. Agar apa? Agar kita dapat dipercaya oleh orang-orang sekitar. Dan yang terakhir, kita harus menanamkan sifat kejujuran dan amanah. Agar apa? Agar dakwah kita kelak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar kita.
Mungkin inilah sekelumit kisah tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang baiknya dan dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dari hari-hari sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.